Oke, kita semua pasti pernah ngerasain ini. Tiba-tiba bulu kuduk berdiri, terus ada perasaan kayak ada yang liatin. Padahal pas kamu nengok, nggak ada siapa-siapa, kamu sendirian. Gila kan? Rasanya tuh nyata banget, bikin nggak tenang. Spontan kamu langsung celingak-celinguk, ngecek semua sudut ruangan. Tapi kosong. Nah, gimana kalau gue bilang, perasaan itu bukan cuma imajinasi kamu? Serius, itu bukan hal gaib, itu sinyal dari bagian otak kamu yang paling purba. Yuk, kita bongkar bareng-bareng, ada apa sebenarnya? Oke, buat ngerti kenapa kita bisa ngerasain ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Ke zaman dimana bertahan hidup itu, ya segalanya. Coba bayangin jadi nenek moyang kita, bisa ngerasain ada mata yang liatin, itu beda tipis antara hidup sama mati. Itu mata predator yang lagi ngincar, atau mata dari suku lain yang mau nyerang. Jadi bisa ngerasain tatapan itu, wah itu skill bertahan hidup yang krusial banget. Dan ternyata di otak kita tuh emang ada sirkuit khususnya, namanya Eye Direction Detector atau EDD. Anggap aja ini kayak satpam super canggih di kepala kita yang nggak pernah tidur. Kerjanya cuma satu, nge-scan lingkungan terus-terusan buat nyari tatapan mata yang bisa jadi ancaman. Nah, ini yang lebih gila lagi. Sistem ini tuh nggak butuh akurasi 100%. Jadi, otak kita ngelihat tatapan itu dalam sebuah area kerucut. Artinya, kalau ada orang ngelihat sedikit aja ke samping kamu, otak kamu bisa salah nangkap dan ngira dia lagi natap kamu langsung. Ini sistem pertahanan loh. Otak kita mikir, mendingan salah sangka tapi aman daripada cuek terus celaka. Keren kan sistemnya? Berguna banget. Tapi, ya kayak alarm kebakaran yang sensitif banget, kadang dia bisa bunyi sendiri tanpa ada api beneran. Nah, di sini ceritanya mulai jadi agak seram. Apa jadinya kalau sistem yang harusnya ngelindungin kita ini malah jadi terlalu sensitif? Jadi, ada dua kondisi nih yang perlu kita pisahin. Pertama, hypervigilance. Ini kondisi di mana otak kamu waspada berlebihan, ngelihat potensi bahaya di mana-mana. Terus yang kedua, paranoia. Nah, kalau ini otak kamu udah mulai menciptakan ancaman yang sebenarnya nggak ada sama sekali. Perasaan diawasin itu seringnya berawal dari yang pertama, dari hypervigilance. Terus, apa sih yang bikin alarm ini jadi super aktif? Kadang hal-hal yang kita anggap sepele, stres berat, kurang tidur parah, atau bahkan habis nonton film horor. Semua itu bisa bikin amigdala, si pusat rasa takut di otak kita, jadi siaga satu terus-terusan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puncaknya. Apa yang terjadi kalau otak kita udah nggak cuma ngerasain tatapan, tapi mulai menciptakan sesuatu yang lebih dari itu? Di dunia psikologi, ini ada namanya felt presence, atau kehadiran yang dirasakan. Ini adalah sensasi yang nyata banget kalau ada orang lain di ruangan bareng kamu, padahal nggak ada siapa-siapa. Ini levelnya udah di atas merasa diawasin. Ini beneran kayak ditemenin sama sosok yang nggak kelihatan. Dan kondisi yang paling sering bikin kehadiran ini muncul adalah pas sleep paralysis. Yeay, ketindihan. Momen paling horor, pas otak kamu udah bangun, sadar 100%, tapi badan kamu masih kaku, nggak bisa gerak. Menurut Kemenkes aja, ini tuh digambarin sebagai halusinasi, seolah-olah seperti ada seseorang atau sesuatu di dekatnya. Jadi, di kondisi antara tidur dan bangun itu, otak kamu panik, kenapa badan gue nggak bisa gerak? Dan buat ngejelasin itu, otak kamu akhirnya menciptakan sosok pengancam. Jadi ini semua bukan mistis, ini murni glitch biologis. Kayak ada kesalahan sinkronisasi antara software alias kesadaran kamu dan hardware alias tubuh kamu. Dan pas lagi nge-glitch itulah otak menciptakan hantunya sendiri. Oke, kita udah ngebahas sains di baliknya kan? Tapi sekarang ke bagian yang paling bikin gak nyaman. Jadi siapa atau apa pengamat itu sebenarnya? Prosesnya tuh logis banget, hampir kayak program komputer. Pertama, sinyal tubuh lagi kacau. Kedua, otak kamu lagi dalam mode siaga tinggi karena stres atau capek. Terus, otak langsung jalanin program purbanya, cari ancaman. Kalau ancamannya nggak ketemu di dunia nyata, ya udah otak kamu akan menciptakannya. Sebuah hantu pun lahir. Nah, ini dia bagian yang paling mengerikan. Ini bukan soal gangguan langka, bukan soal orang gila. Kemampuan buat menciptakan sosok ini ada di dalam otak kita semua. Di dalam otak kamu, di dalam otak gue. Sistem alarm kuno ini udah terinstal di dalam diri kita. Dia cuma nunggu kondisi yang pas buat aktif. Jadi, lain kali kamu ngerasain itu, siapa atau apa yang sebenarnya lagi ngawasin? Jawabannya mungkin lebih serem dari hantu manapun. Pengamat itu adalah pikiran kamu sendiri.
Otak kamu yang menciptakan sosok itu dari kegelapan di dalam kepalamu. Kamu sendiri pernah ngalamin ini? Coba deh cerita di kolom komentar.